Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid, yang mana pada kesempatan ini insyaallah akan kita membahas tentang dua cara dalam pengucapan iqlab dan ikhfa syafawi. Jadi wajhani fi nutqi al-iqlab wal ikhfa asy-syafawi. Dua cara dalam mengucapkan iqlab dan ikhfa syafawi. Ya, ini ada dua cara yang dinukil dari ahlul ada, para ahli-ahli Al-Quran, masyayikh Al-Quran, untuk mengucapkan atau melafalkan dari iqlab dan ikhfa syafawi. Dua riwayat ini adalah sama-sama bisa digunakan, yaitu yang satu adalah yang pertama adalah itbaq asy-syafatain, yaitu dengan cara menempelkan dua bibir, sama-sama ditempelkan dua bibir ini untuk mengucapkan ikhfa syafawi dan iqlab. Contoh, kalau iqlab contoh adalah mim ba'di. Nun sukun bertemu ba adalah iqlab. Cara yang pertama bacanya adalah dengan menempelkan bibir dengan bibir, mim ba'di, akan tetapi biduni kaz, tidak dengan menempelkan secara kuat, bukan mim ba'di, tapi cukup mim ba'di, biasa, nempel tapi biasa, tidak ada tekanan terlalu kuat. Inilah cara yang pertama, mim ba'di, jadi nempel. Kemudian contoh ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Bacanya adalah tarmihim bihijaratin, itu dengan menempelkan antara bibir atas dengan bibir bawah, itbaqus syafatain. Kemudian yang kedua adalah memberikan furjah khafifah baina asy-syafatain, memberikan rongga sedikit kecil, tipis di antara dua bibir untuk iqlab dan ikhfa syafawi. Yaitu contohnya untuk iqlab min ba'di. Jadi min ba'di ininya adalah ada furjahnya sedikit, min ba'di. Kemudian untuk yang ikhfa syafawi, tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim bihijarah, gitu ya. Jadi himbi itu ada sedikit furjah. Dua-dua ini sama dinukil dari masyayikh yang sudah ahlul ada, yang sudah riwayatnya betul-betul bagus, maka dua-duanya bisa digunakan. Guru kami diantaranya adalah Syed Lasyain Abul Farah, dalam beberapa kitabnya menyebutkan itu untuk ini. Kemudian juga itbaqus syafatain
guru-guru termasyhur juga diantaranya adalah Mahmud Khalil Al-Khusari dan yang lainnya juga memakai yang itbaqus syafatain. Jadi saya kira ini adalah dua cara yang bisa digunakan sama-sama, maka silahkan menggunakan kedua-duanya. Sama-sama riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, semuanya bisa menggunakan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.